Atau kalau emang nggak boleh dijemur, misal jangan dijemur dulu, jangan jemur dulu, ya udah. Ya emang harus kecepatan tangan sih sebenarnya intinya. Jadi bukan Baik, sulap baik. doang yang perlu kecepatan tangan, trading juga. Apalagi yang Iya, terbatas. iya. Yang terbatas device-nya kayak punya aku gitu kan. Makanya kan kalau orang trading begini. Kalau automatically lagi cerita, kalau aku kan trading begini. Iya, iya, Ya, iya, iya. ini salah satu kelebihan Logi Cuan ya. Artinya kita punya ATM yang tiap hari menghasilkan cuan buat kita secara otomatis ya. Tanpa kita harus perhatikan dia akan take profit sendiri ya Mbak Fitri. Nah, teman-teman Betul. tinggal konsentrasi seperti yang Mbak Fitri lakukan di saham-saham yang memang sedang rally. Nah, disitulah kita dituntut untuk melatih intuisi kita untuk sebagai scalper atau sebagai copet kita cepat untuk mengambil tindakan. Nah, disitulah di saham-saham seperti itu yang harus kita konsentrasi ya Mbak Fitri ya, selama ini Mbak Fitri Betul. lakukan. Nah, teman-teman juga bisa melakukannya seperti itu ya. Jadi ini cukup baik ya buat teman-teman ketika misalnya untuk jadi scalper itu nggak mudah teman-teman. Jadi hari ini cuan, besok bisa rugi, hari ini rugi, besok bisa cuan, dan itu tidak menentu. Nah, disinilah kita mengambil yang namanya kepastian di market. Jadi kita kayak dapat gajian tuh dari auto cuannya. Seperti itu Pak Robli. Oke, baik, baik. Bro Alan, kira-kira udah ada yang bertanya, entah, jadi silakan dibacakan. Nih Om, banyak nih, satu-satu ya. Mbak Fitri pakai broker apa dan punya berapa broker yang dipakai buat nyopet? Oh, yang nyopet cuma satu. Aku pakai YP aja, Mirai. Tapi untuk yang apa namanya satu lagi aku pakai investasiku sama Ajaib. Jadi untuk yang kalau nabung, program nabung di investasiku, terus ya kalau emang tiba-tiba di Mirai aku udah habis, ya udah pindah ke Ajaib gitu. Oh, pindah-pindah ya berarti Mbak Fitri ya untuk nabungnya. Iya, tapi yang pasti yang 99% mainnya di Mirai. Oh, Nah, pertanyaan nih Mbak Fitri, Hmm. growth-nya per bulan berapa ya selama aktif? Aku tuh oh, aku dari bulan sebenarnya gini ya, konsisten aku tuh kan aku gabung bulan Februari apa ya? Februari akhir apa Maret akhir ya? Pokoknya itu tuh aku struggle 2 bulan Om. 2 bulan setelah itu tuh growth-nya tuh konsisten dari aku misal let's say yang di Mirai aja ya, yang lainnya aku nggak usah ceritain karena yang kebaca bisa lihat growth-nya tuh cuma di Mirai. Aku di Mirai tuh ada sekian itu gitu ya. Nah, aku harus sebut nggak sih nominalnya? Biar tahu kalau aku mainnya mini. Ya nggak apa-apa sih, Jadi cuma kalau apa nyaman, ya? kalau nyaman nggak apa-apa. Ya, nggak apa kita kebuka-bukaan aja ya. Iya, Aku di nggak Mirai itu sekitar 5 ya hampir hampir 50 hampir 60 lah 50 sekian lah ya. Nah, yang di lainnya ada gitu kan. Nah, aku cuma main di Mirai itu yang bener-bener scalping di situ. ya, Nah, itu tuh buat growth-nya samping. tuh sehari 300 sampai 700 tapi Wah, minimal ya. Average-nya berarti sekitar di 500 lah sehari. gede Mbak, gede banget. keren keren, itu gede itu. Itu gede Oh itu. iya, Kalau 500.000, gede itu, Mbak. Itu jadi Ya, di alhamdulillah. market itu untuk dapat 1% itu nggak mungkin satu hari, Mbak Fitri. Jadi rata-rata Hmm. saya itu sudah bersyukur ketika 0,3, 0,4. Jadi average 5% aja. Kalau satu hari kita dapat, wah itu udah luar biasa. Jadi ini di atas 0,5 bahkan 1% ya kalau saya hitung itu luar biasa Mbak Fitri. Dan itu sorry to say banyak teman-teman di Logi Cuan yang growth-nya seperti itu Mbak Fitri. Jadi banyak yang japri saya juga teman-teman gitu. Itu yang scalping ya, beda dengan yang kita Ya, investasi nabung, beda betul. beda lagi. Nah itu Beda-beda. kita nggak usah inilah karena growth-nya juga, Iya, karena saya selalu bilang kalau investasi kalau bisa teman-teman lebih besar dari scalpingan kita gitu, karena ini investasi jadi ada cuan sedikit sisihkan untuk menabung untuk investasi silahkan. Nah ini luar biasa Mbak Fitri, dan saya juga agak kaget teman-teman bisa seperti itu gitu loh. Banyak juga loh Mbak Fitri yang teman-teman memang growth-nya bagus-bagus gitu loh, bagus-bagus, ada yang 7% satu bulan sampai dengan 25% gitu ya. bahkan. Nah, iya itu luar biasa buat saya juga nggak bisa Keren. begitu gitu kan. Silakan. Ya Luar silakan biasa. Mbak Fitri. Mbak Fitri ada pertanyaannya lagi. ini, sehari bisa belanja berapa emiten dan yang menginap berapa emiten Mbak Fitri? Eh,
Kalau kalau dulu sih aku bisa sampai 60 emiten, 50 emiten. Sekarang itu karena jarang belanja, jadi itu cuma kayak 30, tinggal 30 40 lah. 30-an lah kurang lebih gitu. Jadi emang harus belanja lagi supaya TP-nya juga lebih banyak gitu. Oke, nih Mbak ada pertanyaan lagi nih. Nyopetnya cut loss juga nggak sih atau ada cara lain? Ada cut loss itu sebenarnya buat kayak gini. Hari ini aku udah mencapai target, misal targetnya kan berarti kan range aku tuh di 300 sampai 700 ya kan. Udah nyampe 300 aja tuh aku udah misal kayak udah berani cut loss. Tapi jangan lebih dari itu gitu. Misal kayak kemarin enggak ini kayak iseng aja deh apa namanya aku cut loss aja sih besok aku bisa ngambil serok lagi dari bawah misal kalau emang lagi dia gerak lagi gitu. Lebih ke situ sih cut loss-nya. Karena yang dalam-dalam pun banyak, sampai yang tidur pun ada dan itu kan emang resiko kita bertrading saham kan. Gitu. Betul, Jadi betul, betul. walaupun ada gitu. Jadi ada yang udah dalam 58% ada, tapi emang dari semua memang lebih banyak TP-nya sih daripada yang tidur atau Ya. dalamnya gitu. Ya artinya sahamnya itu kan tetap bersirkulasi ya Mbak Fitri ya. Bersirkulasi artinya saham yang tidur pun juga akan bangun pada waktunya nanti gitu ya. Tapi yang saham-saham yang lain kita punya ini karena memang Mbak Fitri menerapkan tebar jala itu take profit dengan sendirinya ya Mbak Fitri ya tanpa harus repot-repot ya. Tapi ya itu tadi Mbak Fitri nambah penghasilannya dengan menjadi copet dan menjadi tukang masak di kuliner ya. Betul. Terus ya itu Om yang kayak kan kita pernah bilang nanti juga pelajarin karakter emitennya itu tuh bukan cuma ngomong doang. Jadi kayak bener-bener kita tuh kenalan. Ini kayak Bell Betul. nih. Saya tuh udah tahu banget nih. Bell itu kalau udah naik ke atas itu pasti ke bawah pelan-pelan tapi dia nggak ngebanting. Tapi dia pelan-pelan pasti ke bawah banget gitu. Tapi karena kita udah tahu, berarti kan kita ini biarin aja nih. Nah, sekarang tuh misal dia udah naik terus tiba-tiba turunnya kok dikit-dikit. Oh, ini pasti akan naik lagi sampai kita tuh tahu gitu. Oh, ini si emiten tuh geraknya begini ya gitu. Ya. Tapi kita tuh Nah, itu tahu gitu. Jadi kapan dia mau nurunin banget, terus dia tuh akan downtrend, terus tiba-tiba dia, ini nih tanda-tanda mau uptrend nih gitu. Karena dia turunnya pelan-pelan sampai aku tuh bisa, ya maksudnya dengan itu bisa kenal banget gitu masih. Berarti benar kan Mbak Fitri yang saya selalu kasih tahu teman-teman kalau sebenarnya kita itu dengan saham yang itu aja, maksudnya saham kita kan indexing kita antara 80 sampai 90 ya sahamnya. Dan kita melakukannya tiap hari. Jadi kita tinggal memahami karakter saham tersebut dan itu saya selalu memberikan ke teman-teman kalau untuk ya sambil dilihat kita sambil trading ya kita sambil memahami dan ternyata Mbak Fitri melakukannya dan itu proven buat Mbak Fitri. Jadi saham A, saham B ya udah tahu nih cara mainnya seperti ini, gimana sirkulasinya dia. Nah, itu kan teman-teman menjadi artinya saya tidak memberikan langsung ini saham ini begini-begini ya. Nah, itu kan juga salah dan butuh waktu juga ya, tapi dengan teman-teman melakukan seperti Mbak Fitri lakukan itu jadi hal yang membuat kita paham pergerakan saham tersebut dan kita tahu apa yang akan kita lakukan dengan saham tersebut. Seperti itu ya Mbak Fitri ya. Betul. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih, saya scroll ke atas Mbak Fitri. Ini dari Yusuf kalau nggak salah ya. Mbak Fitri sekarang profitnya ada yang lebih dari 1%, 2%, 3%, ada yang sampai 10 sampai 12%. Pertanyaannya itu auto sell atau manual, Mbak, katanya gitu. Silakan Pokoknya jawab, Mbak Fitri. pokoknya yang di atas 1% itu udah fix atau udah confirm itu loncat, bukan saya nungguin ya. Saya nggak nungguin TP saya lebih dari 1%. Gitu. Jadi di atas 2% ke atas itu udah pasti pagi-pagi itu saya TP-nya jam 9:00 Jadi emang nggak pernah nungguin sampai lama kan, karena aku maunya tuh muter
habis TP ini ambil ini, belanja ini, terus TP lagi. Jadi udah pasti sih kalau 1 tik 2 tik sih ya di hari yang sama pasti keluar Ya. gitu, pasti TP. Oh, Nah, mudah-mudahan terjawab ya. pertanyaan dari saya Mbak Fitri, nyaman nggak Ya. trading di Logi Cuan? Kalau nggak nyaman saya lagi nggak ada di sini Pak. Saya mungkin udah menghilang. Iya. Nggak, ini kan sebagai indikator ya, Mbak Fitri ini satu trader perempuan dan jarinya cukup cepat itu, karena kami juga menyebutnya copet ini, Mbak Fitri ini, karena take profitnya cukup banyak dalam satu hari, dan itu banyak ternyata banyak perempuan yang jago-jago ya jarinya. Nah, terus juga beliau juga punya kegiatan sendiri ya, maksudnya sambil mengantar anak sekolah ya Mbak Fitri, dan Ya, dengan jemput anak sekolah. bisnisnya beliau yang cukup merajalela di mana-mana ya. Artinya semua dilakukan dan masih bisa trading nyaman di Logi Cuan gitu. Nah, ini bisa teman-teman contoh ya. Artinya mungkin ya kalau saya melihatnya secara psikologis Mbak Fitri tidak terbebankan dengan metode yang kita usung di Logi Cuan gitu kan, dengan tetap konsisten cuan yang didapat bisa tiap hari walaupun dengan kegiatan yang cukup banyak. Gitu, Bro Alan, silakan dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman. Ya, Mbak, ini ada pertanyaan juga nih Mbak. Untuk tahu rally dan tidak satu saham, Mbak Fitri pakai insting atau petunjuk apa? Rally kan nggak pakai insting, rally kan bid offernya naik turun. Naik turun. Naik atau enggak, naik turun, Ini atau turun. Ini pertanyaan aneh nih. Kalau di grup kita dikasih tahu kok. Saya ngasih tahu. Ayo, ini saham ini lagi rally gitu loh. Jadi kita nggak kayak orang buta gitu loh, teman-teman. Semua saham kita pantau. Di depan mata saya itu ada 200-an emiten di depan mata saya. Jadi sebenarnya gini, teman-teman tanpa harus ngasih tahu, Om saham itu jalan, saya udah lihat gitu. Jadi sebenarnya buang waktu juga, tapi ya nggak apa-apa lah teman-teman mengingatkan gitu. Om saham ini gerak, Om saham ini jalan gitu. Depan mata saya itu 250 emiten ada gitu. Jadi nggak ada yang terlewatkan. Nama saya mungkin misalnya pun masih tetap dia bergerak, tapi buat saya belum menarik gitu. Belum menarik seperti apa, tapi belum untuk take action. Tapi di dalam pikiran saya dan analisa saya itu saya sudah saya sudah lihat gitu, tapi kita coba lihat yang lain dulu gitu loh. Jadi kadang juga mengagetkan juga ya teman-teman. Oh, Om ada yang ini, Om gini. Ya sebenarnya itu mengganggu juga buat saya, karena saya sedang konsentrasi di saham yang memang kebetulan misalnya ya memang rally, tapi kan nggak semua rally kita bisa ambil kesempatan di situ gitu loh. Kan ada wave 1, wave 2, wave 3 dalam fase rally tersebut. Seperti itu. Nah, itu teman-teman, keunikannya di trading di Logi Cuan itu kadang-kadang saya juga suka denger Om ya, kalau di live trading itu teman-teman, Om itu gerak, Om ini. Padahal seperti ketahui waktu kita 1 Juli aja ada monitor banyak tuh di sana. Ada sekitar 200-an emiten Om Himawan itu memantau emitennya tersebut gitu. Yang bergerak belum tentu menarik. Nah, itu unik sekali ini pernyataannya. Yang bergerak belum tentu menarik. Berarti ada momen-momen tertentu. Ikutin saja komandonya kalau menurut saya. Itu kira-kira. Oke, silakan dilanjut. Nih, ada nggak? Ya, karena bergerak menurut teman-teman dengan saya itu pasti berbeda gitu. Pasti berbeda. Kalau hanya gerak doang tapi kita nggak bisa ambil take the opportunity di dalam, ya percuma gitu. Buat saya gerak ya pasti saham itu kan bergerak. Dan misalnya rally kan juga kita ada pertimbangan. Misalnya baru-baru segini ini belum oke kita untuk masuk, belum confirm lah kalau bahasa orang sahamnya. Itu kan juga yang teman-teman harus pelajari gitu.